Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tam Story. Nah, kali ini gue mau nge-review suatu barang, yaitu sepeda yang gue gunakan untuk berolahraga. Sebelumnya, gue mau ngejelasin ya, ada dua jenis sepeda untuk sepeda gunung sendiri yang biasa dipakai untuk para goeser. Yang pertama adalah sepeda rakitan, dan yang kedua adalah sepeda pabrikan. Oke, kita lanjut ke bagian part-part dari sepeda yang kita akan review kali ini ya. Yang pertama ada frame. Saya menggunakan frame Religious 5.0 by Pacific. Kenapa saya menggunakan frame ini? Yang pertama adalah karena frame ini mempunyai bobot yang ringan, yaitu 2,5 sampai 3 kg. Yang kedua, dia memiliki sambungan las-lasan yang cukup rapi. Jadi terlihat seperti frame karbon. Dan yang ketiga, frame ini memiliki fitur inner kabel, yaitu di mana kabel shifter dan kabel FD dan juga kabel rem dimasukkan ke dalam bagian framenya. Jadi kelihatan lebih rapi. Dengan headtube di bagian depan yang tentunya bisa membuat frame ini terlihat lebih gagah. Nah, selanjutnya ada di bagian kemudi. Kita mulai dari bagian handlebar. Untuk handlebar ini saya menggunakan fan full on yang berwarna oranye. Jenis handlebarnya adalah flat bar. Lalu ada di bagian stem. Untuk stem sendiri saya menggunakan stem untuk sepeda downhill ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan stem ini? Karena dia mempunyai lubang untuk handlebar berukuran 35 mm. Katanya sih dengan ukuran segitu, kita bisa jadi meredam getaran yang ada di tangan kita. Warnanya juga keren ya, dengan warna metalik. Kita lanjut ke bagian rem atau brake-nya. Untuk rem sendiri saya menggunakan Tektro Auriga. Untuk rotornya sendiri saya menggunakan di bagian depan yaitu 180 mm dan bagian belakang adalah 160 mm. Kita lanjut ke bagian suspensi. Untuk suspensi dan fork depannya saya menggunakan merek dari pabrikan Santur, yaitu Santur XGR dengan travel 120 mm. Dengan fitur ribbon di bagian bawahnya, fitur lock, dan tapered di bagian headtube-nya. Selanjutnya ada bagian group set. Kita jelaskan dari mulai mini group set ya teman-teman. Untuk shifter saya menggunakan Deore M6000 made in Jepang, tapi hanya sebelah kanannya saja. Karena saya menggunakan single chainring pada bagian crank depan. Untuk RD saya menggunakan Deore M6000 juga. Yang sudah ada fitur locknya. Nah, untuk sprocket saya juga menggunakan Shimano Deore dengan ukuran gear 11-42T. Untuk rantainya sendiri saya menggunakan rantai KMC. Kita lanjut ke bagian hub prehab. Hub prehab yang saya gunakan ini merek dari Novatec. Dia menggunakan 6 bearing dengan fitur jangkrik pada prehubnya tersebut. Prehub ini berjenis quick release depan dan belakang. Selanjutnya ada di bagian crank. Untuk crank sendiri saya menggunakan 3 bagian. Untuk arm sendiri saya menggunakan Shimano Ashera yang sudah menggunakan fitur Holotech dan yang sudah bisa dilepas di bagian chainringnya. Nah, untuk chainring sendiri saya menggunakan single chainring dengan merek Decas berukuran 34T.
Di bagian pedal saya menggunakan pedal Fun GRS Mamba dengan fitur klit pada pedal dan juga ada bagian paku di pedalnya. Kenapa saya menggunakan pedal ini? Karena pedal ini cenderung lebih lebar daripada pedal klit pada umumnya. Selanjutnya adalah rims. Untuk rim sendiri saya menggunakan rims Araya dengan dekal Patrol DT Swiss dengan jumlah jari-jari 32 hole. Untuk bagian sadel saya menggunakan sadel Giant Contact. Karena bentuknya cukup tipis, bebannya cukup ringan, dan ketika saya gunakan cukup nyaman di bagian posisi dudukan saya. Nah, satu lagi aksesoris tambahan yang ada di sepeda saya yaitu speedometer. Untuk speedometer sendiri saya menggunakan speedometer Cat A Velo Wireless, dimana dia ada 9 fitur. Salah satunya adalah speedometer, average untuk mengukur rata-rata, max untuk mengukur maksimal kecepatan kita, time atau waktu untuk mengukur waktu kita bersepeda. Nah, cukup jelas kan penjelasan saya mengenai spare part sepeda rakitan yang selama ini saya gunakan. Untuk harganya sendiri teman-teman bisa cek di Google atau di online shop yang teman-teman biasa gunakan untuk belanja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.